Selamat berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Tampak pada layar Persatuan Seni Pencaksilat Batinegara dengan pakaian warna hitam-hitam, di mana gambar ini saya ambil pada tanggal 31 Januari 2022 sekalian dengan perayaan hari ulang tahun Batinegara yang ke-67 dengan kelahirannya 31 Januari 1955. Pada lembaga gambar sekarang juga ini adalah merupakan persiapan gladi bersih pada pelaksanaan nantinya setelah dilaksanakan HUT PSPS Persatuan Seni Pencaksilat Batinegara ke-67 31 Januari 2021. Perayaan kali ini dilaksanakan kalau di Bali di Kabupaten Badung, yaitu di lapangan Sading. Sekalian juga dilaksanakan kenaikan tingkat atau istilah pada Persatuan Seni Pencaksilat Batinegara adalah Danudara. Peserta Danudara kali ini berjumlah 1.000 orang yang diikuti oleh peserta penyerang sabuk biru, kuning, hijau yang akan melakukan pengujian dilaksanakan oleh para senior dari PSPS Batinegara. Tampak pada gambar juga gamelan Persatuan Seni Pencaksilat Batinegara, di mana setiap orang ataupun mendengar irama gamelan yang ciri khasnya Batinegara seperti pada video ini, anak-anak PSPS Batinegara sudah tidak asing lagi dengan bahasa Tengklung, di mana Tengklung yang merupakan juga istilahnya adalah silat. Awal berdirinya Batinegara yang didirikan oleh para leluhur Batinegara dari daerah Bali yang merupakan gabungan dari beberapa jurus-jurus, tentunya dilakukan oleh para senior pendiri Batinegara. Dengan irama gamelan sudah identik di Bali dengan istilahnya adalah seni pencaksilat. Tampak pada gambar juga. Maaf teman-teman, jadi video ini saya ambil secara acak saja. Apapun yang saya lihat pada video ini saya akan coba narasikan, semoga menambah wawasan ataupun informasi yang sekiranya dapat berguna ataupun bermanfaat terhadap diri kita masing-masing. Pada layar tampak para senior Batinegara yang usianya sudah melebihi 55 tahun ataupun ada yang 50 tahun, ada juga yang mencapai 60 tahun lebih. Nah, para senior ini memperagakan jurus seni atau seni pencaksilat Batinegara atau Tengklung. Jadi kalau istilah orang bilang Tengklung, ya udah itulah identik dengan seni pencaksilat. Jadi kalau istilah sebelum adanya Batinegara, ketika para orang tua kita untuk menjadikan persatuan kesatuan pada setiap daerahnya, artinya ada suatu aktivitas di satu daerah ke daerah yang lain, biasanya diikuti dengan sebelum acara puncak diadakan acara seni pencaksilat atau Tengklung. Jurus-jurus yang diperagakan ini pun merupakan jurus-jurus asli atau ciri khas daripada Batinegara, di mana rangkaian jurus-jurus tersebut yang merupakan basic dari pukulan dan tendangan serta tangkisan. Karya seni yang juga ditampilkan ini disusun sedemikian rupa dengan diiringi musik gamelan Tengklung atau gamelan pencaksilat tersebut akan membuat nuansa atau ciri khas dari perguruan tersebut, yaitu pencaksilat Batinegara. Tentunya dalam peragaan ini ditonton oleh para peserta Danudara, termasuk yang perayaan
hari ulang tahun ke-67 PPS Bakti Negara, yang harapan daripada seniornya adalah ketika anak-anak dari penyandang sabuk biru, kuning, ungu, dan seterusnya pada suatu saat dapat atau mampu membawakan ataupun menciptakan seni tengklung, di mana seni yang sekarang diperagakan ini merupakan suatu seni yang sudah baku, yang ada istilah jurusnya nanti dinamakan, dan tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dan juga situasi dan kondisi ke depannya, kreasi ataupun kreativitasan daripada anak-anak dan termasuk kita juga semua tentu tidak akan berpatok pada suatu kaidah yang terdahulu saja. Dalam mengembangkan satu seni, tentu nanti harapan daripada yang ikut danudara tersebut mampu dan dapat menciptakan kreasi-kreasi seni yang aslinya tentu tidak boleh lepas dari pakem-pakem yang dimiliki ataupun digariskan oleh perguruan pencaksilat Bakti Negara, yang berupa jurus-jurus baik itu gerakan di tangan, gerakan kaki, gerakan untuk menendang, gerakan untuk menangkis, serta jurus-jurus lainnya. Dan udara kali ini yang diikuti seribuan orang dari seluruh kabupaten yang ada di Bali merupakan dan udara yang cukup meriah. Sekarang pada tampilan ini juga salah satu dari senior Bakti Negara ada di kabupaten di Bali, Karangasem, sedang membawakan atau memperagakan apa yang saya jelaskan tadi, yaitu gerak tengklung. Jika kita memperhatikan gerakannya lembut, ada keda-keda seni yang ditampilkan dari susunan ataupun gerakan tangan yang seperti orang menari, yang tentunya kita semua tahu ketika kita berbicara tentang tarian yang ada di Indonesia dan khususnya pada Bali, identik dengan gerak-gerakan tari tangan, termasuk juga dari pandangan dan juga sikap jangkar antara kaki lurus dan kaki menekuk, serta diikuti dengan keadah-keadah baik ke samping dan sebagainya, yang merupakan suatu rangkaian gerak yang disusun sedemikian rupa, yang diikuti juga dengan gamelan tengklung, gamelan pencaksilat, membuat si pembawa ataupun bagi orang yang melihatnya menjadi cukup berbanggalah kita bahwasanya hasanah budaya daripada leluhur kita, terutama dari budaya Indonesia, yang khusus kali ini saya bicarakan adalah ciri khas dari pencaksilat Bakti Negara Bali, menjadi suatu kebanggaan oleh insan ataupun setiap orang yang belajar pencaksilat Bakti Negara. Kembali kalau kita perhatikan gerak-gerakan baik susunan tangan, ketika tangan salah satu lurus, salah satu tangan ditekuk dan sebagainya, tentunya diikuti dengan gerak-gerakan jangkar dan juga susunan pukulan dan tendangan yang ketika dibawakan oleh senior yang tentunya sudah mencapai usia lebih dari 50 tahun sekian. Dalam satu gerakan tersebut akan dipadukan dengan kapan melakukan gerakan cepat, kapan melakukan gerakan pelan, serta yang lain-lainnya, sehingga dengan demikian dari semua rangkaian gerakan tersebut, baik yang cepat, yang lambat, yang berhenti sejenak dan sebagainya, akan menjadi satu kesatuan gerak yang membuat bagi kita akan menjadi terpesona. Nah, ini sekarang adalah gambar saya ambil pada saat anak-anak beserta danudara tersebut, antara seribuan orang dari penyandang sabuk biru, kuning, ungu, serta yang lainnya. Ini adalah tampak pada layar para sabuk biru yang tentunya sudah menjadi kader muda, dan setelah lulus dari danudara yang diselenggarakan kali ini, tentu kita berharap jadi semua ilmu ataupun jurus-jurus yang didapatkan menjadi suatu keseragaman,
dan menambah motivasi dirinya untuk memberikan pelatihan terhadap anak didiknya nanti. Tidak henti-hentinya daripada senior bakti negara untuk memberikan perintah komando serta contoh-contoh gerakan agar anak-anak yang mengikuti donor tersebut betul-betul setelah ataupun selesai ujian tersebut menjadikan gerakan akan lebih mantap serta baku pada inti-inti gerakan bakti negara. Sesuai dengan yel-yel yang terus dikumandangkan oleh Dewan Pendekar Bagus Alisistida atau yang lebih dikenal dengan Gus Bota, selalu menekankan atau mengajak para atlet-atlet bakti negara, jadi insan-insan bakti negara untuk kedepannya dengan menslogankan bakti negara emas. Tentu hal ini pencapaiannya atau kita mulai dari anak didik kita dari tingkat sebuk merah, biru, kuning, dan selanjutnya. Dalam hal ini diperlukan suatu koordinasi, diperlukan suatu komunikasi yang intens terus secara berkesinambungan, dan di dalam komunikasi tersebut juga pasti akan mengandung makna keseragaman dalam suatu gerak agar slogan-slogan yang kita atau dari Dewan Pendekar Gus Bota dengungkan terus, harapannya bakti negara emas ke depan bisa kita wujudkan bersama-sama. Dalam hal ini juga memang secara realita ataupun praktek lapangannya tidaklah mudah untuk mencapai hal tersebut, namun dengan tekad dan dedikasi yang tinggi dari seluruh insan bakti negara, baik dari junior, senior, sesepuh-sesepuh yang ada berkolaborasi dengan segala pengalamannya, menumpahkan apa yang didapat dan sekarang sudah kesempatan apa yang patut diberikan kepada Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara sebagai bahan tambahan untuk teman-teman kerabat semua Bakti Negara yang lahir sekali lagi di Bali tanggal 31 Januari 1955 yang usianya sekarang 2022 ini sudah mencapai 67 tahun. Tidaklah heran lagi untuk masyarakat Bali dan termasuk Indonesia bahwasanya kalau kita berbicara tentang prestasi yang telah diraih atau dicapai oleh Persatuan Seni Pencaksilat Bakti Negara dari PON awal sampai ke PON selanjutnya tidak pernah henti-hentinya memberikan sumbangsihnya berupa medali emas, perak, perunggu, serta yang lainnya, sehingga hal tersebut sudah menjadi suatu ciri khas tersendiri dari masyarakat Bali ketika mendengar Persatuan Seni Pencaksilat berlomba atau ikut pada event-event tertentu, baik dari kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, serta tidak lupa lagi kita sampaikan beberapa atlet dari Bakti Negara telah mewakili negaranya Indonesia pada kejuaraan pencaksilat di Asian Games serta kejuaraan dunia lainnya. Untuk hal itulah secara regenerasi Gus Bota atau Dewan Pendekar PSPS Bakti Negara terus mengajak kita bersama-sama untuk mempertahankan, untuk mengembangkan, mengedukasi, dan terus berlatih pada anak-anak Bakti Negara agar hal tersebut dapat secara realita kita capai, dari mempertahankan, dari terus mengembangkan, dan akhirnya semoga kita bisa mencapai Bakti Negara emas ke depannya. Nah, kembali pada peragaan sekarang kita lihat, jadi ini merupakan sudah peragaan pada tingkat anak-anak yang membawakan gerakan jurus-jurus tengklung ataupun jurus-jurus dadah yang telah disusun sedemikian rupa sehingga pada akhirnya untuk selanjutnya secara regenerasi akan dapat diteruskan oleh para
kader-kader muda kita. Dan tentu dalam hal ini yang diperagakan kali ini saya lihat ini adalah bukan daripada atlet-atletnya. Ini merupakan peragaan oleh senior-senior Batinegara, masih pada kancah secara gerakan patah-patah, artinya susunannya 1, 2, 3 dihentikan dengan gerakan tengklung pencak silat Batinegara. Yang membawakan ini adalah merupakan para kader ataupun senior-seniornya, dan tentu juga hal ini diperagakan, diperlihatkan, dipertontonkan kepada atlet-atlet Batinegara atau para peserta dan udara yang kedepannya akan menjadi calon-calon pelatih untuk regenerasi Batinegara selanjutnya. Acara dan udara seperti ini yang rutin dilakukan setiap tahun untuk kenaikan tingkat baik dari kadar biru, penyandang sabuk biru, kuning, ungu, dan seterusnya, yang dicanangkan atau diprogramkan oleh pimpinan pusat Dewan Pimpinan Daerah Bali Batinegara. Secara realita di lapangan juga kita dapat bertemu atau dapat berkoordinasi di antara satu atlet Batinegara atau anggota Batinegara dengan yang lainnya yang terdapat di seluruh kabupaten di Bali, sehingga positifnya benar-benar kita melihatnya bahwa adanya saling mengenal, saling persatuan kita akan menjadi lebih erat. Nah, harapan inilah kita terus dengungkan, kita terus pertahankan untuk mengembangkan, mempertahankan, melestarikan warisan budaya leluhur kita yang adiluhung ini. Sehingga dengan demikian para generasi Batinegara yang mengikuti dan udara seribuan orang kali ini, yang setelah daripada kenaikan tingkat ini dapat mampu merealisasikan ilmu apa yang telah didapatkan pada event ini, tentu akan meneruskan kepada anak-anak didiknya. Dengan demikian juga secara estafet generasi Batinegara secara terus-menerus kita harapkan untuk tetap berkembang dan terus berkembang sesuai dengan era dan perkembangan teknologi zaman, pemikiran sumber daya manusia masing-masing diri anggota PSPS Batinegara. Dan tentu hal ini akan menjadi suatu kebanggaan oleh para peserta dan udara kali ini dan juga para senior Batinegara, tentu juga masyarakat Bali secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum, karena mempertahankan warisan budaya daripada leluhur kita Indonesia tentu adalah suatu hal yang mesti dan kita terus secara periodik untuk mengembangkan, mengedukasi pada generasi-generasi selanjutnya. Akhirnya dengan demikian pakem-pakem budaya yang ada di Indonesia di masing-masing daerah akan menjadi satu kesatuan yang berbeda-beda, namun tetap menjadi hasanah budaya Nusantara kita. Belajar Batinegara, belajar pencaksilat, di mana pada perguruan pencaksilat Batinegara ini dengan 4 pokok dasar Batinegara, antara lain olahraga, bela diri, seni, dan mental spiritual, yang tentunya juga berlandaskan pada suatu spirit keagamaan. Trihita Karana Trikaya Parisuda, Trihita Karana yang merupakan pengejawantahan dari ajaran hidup kita, saling menghormati, menghargai sesama manusia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tentunya menjaga lingkungan.
bangun tutup kendung. Nah, Trikaya Parisuda kita berusaha sebagai insan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan pedoman Trikaya Parisuda berpikir, berkata, dan berbuat baik. Dan dengan demikian pada akhirnya insan-insan bakti negara yang belajar dengan 4 pedoman pokok tersebut, olahraga, bela diri, seni, dan mental spiritual, pada akhirnya tidak akan henti-hentinya untuk berkolaborasi di dalam lingkungan ataupun masyarakatnya dimanapun di tempat anggota bakti negara berada. Itu harapannya belajar pencaksilat bakti negara merupakan pendidikan mental secara rohani dan jasmani, karena kandungan yang terdapat pada 4 pedoman dasar tersebut mengajarkan pada kita secara jasmani tentang olahraga yang mengacu ke hal kesehatan, yang mengacu dengan gerakan tangan, kaki. Itu juga harapannya adalah untuk gerakan fisik. Tentang rohani, bahwasanya 4 pedoman dasar tersebut yang akan membawa jati diri bakti negara ke depannya, buat berpikir, berkata yang baik, dan saling menghargai sama manusia, menghargai lingkungan, dan menghargai atau takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kembali teman-teman pada layar kita perhatikan dari beberapa barisan tersebut yang tentunya dibagi oleh para seniornya dari kalangan sabuk biru, kuning, ungu, yang akan melakukan ujian kenaikan tingkat atau sedang melakukan ujian kenaikan tingkat. Jadi jurus-jurus yang diujikan pada gerakan ini tentunya telah disusun sedemikian rupa oleh para seniornya dan diterapkan. Poin-poin mana yang harus diberikan, poin mana yang harus benar-benar diperdalam oleh seorang pelatih bakti negara setelah selesai atau tamat ataupun lulus dari ujian dan udara tersebut. Saya kira cukup sekian dulu teman-teman kerabat semua. Sampai berjumpa di kemudian hari. Nah, ini tampak pada layar. Jadi juara dunia yang sudah tidak asing lagi pada perguruan pencaksilat bakti negara ataupun di bidang persilatan. Yang wanita tadi atau cewek tadi adalah Ibu Wahyuni sebagai juara dunia mewakili perguruan bakti negara dan juga mewakili Indonesia di zamannya. Dan apa yang saya sampaikan tadi di depan, ketika para senior baik yang berprestasi ataupun yang tidak berprestasi, artinya yang mengecam pendidikan di perguruan pencaksilat bakti negara tersebut, sehingga di usia lanjut semasa sehat dan mampu untuk bergerak, inilah sebagai timbal balik apa yang telah didapat di bakti negara. Sudah saatnya untuk memberikan sumbangsih atau berbuat kepada perguruan yang kita cintai, seni pencaksilat bakti negara. Semoga informasi yang singkat dan tayangan video yang saya ambil dengan pastinya tidak sempurna sekali ya, karena pengambilan melalui HP termasuk juga editan dan juga pengisian suara melalui HP. Itu berkali-kali saya katakan, berbagi adalah sesuatu hal yang saya sukai, yang secara positif. Nah, semoga hal tersebut dapat menambah informasi ataupun pengetahuan untuk teman-teman, sehingga kalau kita berbicara tentang bakti negara, berbicara tentang olahraga, seni, serta prestasi-prestasi yang telah diraih, dan harapan saya dan kita semua tentunya ke depan sesuai dengan slogan dari Dewan Pendekar Bakti Negara, sekali lagi guys,
bakti negara emas ke depan bisa kita raih, kita capai, yang tentu juga harapan saya, harapan kita bersama-sama, doa dari masyarakat, dukungan dari masyarakat baik Bali dan juga Indonesia. Semoga bakti negara selalu bersemayam di hati masyarakat, selalu bersemayam di masing-masing insan, para anggota bakti negara, dan juga lingkungan tentunya adalah masyarakat secara khusus dan secara umum. Sekian dahulu teman-teman, untuk video-video selanjutnya saya masih ada beberapa gambar untuk perayaan hari ulang tahun serta kenaikan tingkat atau danau udara ini. Namun untuk video ini saya cukupkan dulu, nanti di lain waktu saya akan mencoba untuk berbagi kembali di video kedua mengenai danau udara bakti negara tahun 2022. Terima kasih. Semoga teman-teman sekeluarga selalu sehat sekeluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat, hey, luar biasa, satu jiwa bakti negara.